Kami melihat guru-guru kami ya seperti itu dari dulu. Saman pernah ingat ninglis ndawuh nih masalah nyangoni beberapa guru-gurunya Mbah Yai apa tidak? Masih ingat? Ketika kita apa itu? Halakoh ya, halakoh menjelang 1 abad ya. Ya begitu, guru-guru kita mengajari kita seperti itu. Kayak kemarin ada orang ngomong, nggak ada imam-imaman, nggak ada panutan-panutan. Yang ada adalah Rasulullah. Kita kenal Rasulullah dari siapa? 1400 tahun yang lalu beliau meninggalkan kita. Laulal ulama ma'araftul anbiya. Tanpa beliau-beliau kita tidak akan pernah kenal siapa para nabi. Tidak ada. Yang penting apa yang ada pada Bukhari, apa yang ada pada Muslim, dan kitab-kitab sunnah yang lain yang sahih. Di luar itu tidak ada. Agama ini adalah agama dalil. Loh, makanya tenang saja, ikuti prosesnya, nikmati situasinya. Santai saja, tenang saja. Santri wis pancen ngono kuwi. Jek nyantri di sewala-salano goblok kowe, kok manut kambek wong, kok tunduk kambek wong, kok ndingkluk kambek wong, kok ngesot kambek wong. Kamu syirik. Terakhir ngono. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa yambahi an kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in. Makanya tidak heran kalau misalnya ada beberapa orang kemudian ketemu dengan guru-gurunya setelah sekian lama tidak ketemu bawa sesuatu, entah itu gula, entah itu teh, entah itu kopi atau bahkan uang atau apapun. Biasa kan seperti itu. Itu mungkin akan sangat sulit untuk diterima oleh logika beberapa teman-teman yang ya tapi memang selalu seperti itu. Guru-guru kita selalu kita lihat seperti itu. Ya memang selalu seperti itu. Kami melihat guru-guru kami ya seperti itu dari dulu. Saman pernah ingat ninglis ndawuh nih masalah nyangoni beberapa guru-gurunya Mbah Yai apa tidak? Masih ingat? Ketika kita apa itu? Halakoh ya, halakoh menjelang 1 abad ya. Ya begitu, guru-guru kita mengajari kita seperti itu. Bahwa apa yang kita capai semua ini adalah murni barokah daripada beliau-beliau. Dan kita tidak akan pernah lupa itu. Jadi ketika beliau atau hanya sekedar anak-anak beliau kemudian datang atau memanggil, ya pasti kita akan dahulukan dan kita akan kalahkan semuanya untuk itu semua. Dan memang selalu seperti itu. Ini tidak ada aturan yang tertulis, tidak ada. Tapi kita hanya melihat guru-guru kita seperti itu. Dan pada akhirnya beliau mencapai apa yang beliau capai. Dan kami, kita, saya, kamu semua juga ingin mendapatkan apa yang beliau dapatkan. Keberkahan, kemanfaatan, paham gak? Tidak hanya barokah, tapi ini adalah sebuah kemanfaatan. Sebuah keistiqomahan. Dan lain sebagainya. Ternyata dari sekian banyak proses yang beliau lakukan, diantaranya adalah itu. Maka kami akan mencoba untuk melatih diri, melakukan hal yang sama. Kira-kira begitu. Ngono itu yo angel, artinya yo angel. Dan itu enggak masalah. Toh misalnya nuwun sewu, kita memberi sesuatu terhadap, misalnya kita ke Mbah Yai misalnya, memberi sesuatu kepada Mbah Yai. Buat apa? Logikanya, buat apa? Dan apa yang bisa kita berikan ke Mbah Yai? Iya kan? Golek apa yo Mbah Yai kanggo awakmu? Ka ono. Tapi dari dulu karena ba'dul mutaqaddimin dari dulu para ulama-ulama terdahulu idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in. Selalu membawa sesuatu. Seru loh. Kita punya pisang, kita bawa pisang. Iya toh? Mbah Yai kuno kan ngono iku, iya toh? Lah saiki nu dadak mampir Indomaret wis ora ono efforte belas, Lah iya, lek mbiyen kan gak. Bagaimana mau sowan kiai, dia kemudian naik kelapa, ya kan? Dia bawa kelapa, dia punya tebu, dia bawa tebu. Lho saestu kula mbiyen almarhum Mbah Mungit Blitar iku anggere ini nggawa tebu. Mek telu, mek loro, tapi ya sing mangan aku lah. Aku biyen ya ora paham karepe apa wonge, tapi aku seneng. Nah, iya. Ternyata ya ono tenan dalile. Makanya di mana-mana kita selalu ya kayak kemarin saya sampaikan bahwa
Sebagai seorang santri, jangan sampai kita lupa untuk berdoa, Allahumma stur aiba muallimi anni wala tudhib barakata ilmihi anni. Ya Allah, saya sebagai santri jangan sampai kemudian saya tahu, saya ngerti, saya melihat kelemahan guru-guru saya. Dan tolong jangan sampai saya tidak mendapatkan keberkahan beliau-beliau, guru-guru saya. Nah itu. Dawi Imam Syafi'i saja. Beliau mengatakan kuntu atasaffahul warakah baina yaday Malik tasaffuhan rafiqah haibatan lahu. Saya ini ketika ngaji di hadapan Imam Malik gak kayak kamu di hadapan Mbah Yai utah-utan. Imam Syafi'i sekelas Imam Syafi'i dengan segala keistimewaan yang beliau miliki. Imam Syafi'i itu ngaji posisinya sudah hafal Quran, sudah hafal Muwatta. Sudah sangat istimewa. Itu pun beliau kalau mau membalik kitabnya, beliau akan balik dengan sangat hati-hati. Sangat hati-hati supaya Imam Malik tidak dengar lembaran-lembaran yang beliau balik karena menghargai gurunya. Wah kamu sak gak jelas. Oh. Ya tapi yo ben gak apa-apa supaya beda antara Imam Syafi'i mbek awakmu, paham ora? Ya bagus. Begitu pula yang dilakukan oleh muridnya, Al-Imam Ar-Rabi. Beliau mengatakan sepanjang beliau nyantri, belum pernah beliau minum di hadapan Imam Syafi'i. Karena menghargai gurunya. Wah kita makan bersama biasa. Tapi gak apa-apa, lagi-lagi ya ben beda ada kambing Imam Rabi. Mulai podo malah dadine podo imamnya malah bahaya. Nah, kira-kira begitu. Wagir mu'alliman walasta mujadilah. Hari ini, sampean harus tahu betapa banyaknya teman-teman di luar sana kemudian mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan. Kamu itu ngapain? Kita ini sama-sama manusia. Di hadapan Allah kita tidak ada bedanya. Kita ini sama. Kenapa kamu memperlakukan orang sampai seperti itu? Sekarang banyak yang bertanya seperti itu. Padahal mulai halaman pertama kemarin, kita sudah mulai ngerti bahwa kita sebeda itu dengan beliau-beliau. Bagaimana mungkin sama? Lawang ada orang yang semalamnya sholatnya 1000 rakaat. Kita ini 20 rakaat saja panik. Gustofa mulai lemes kemudian membaca suratnya agak lambat. Itu sudah membuat kita, ada apa ini? Waduh, bagaimana ini? Aku itu jamaah sing bilali. Jamaah sing imami enak, sapa jenenge? Kiwam sing bilali Faiz. Faiz, ya maklum ya. Pancen barang yang paling penting untuk kita hindari itu bodoh. Dia tidak mampu ngimbangi apa yang dilakukan oleh imamnya. Bedakan bagaimana cara baca Gustofa ketika jamaah Isya, ketika witir, ketika taraweh. Beda semua itu speednya, paham ora? Speednya dan sebagainya. Dan kita sebagai makmum kudu ngimbangi kuwi. Iki gak Faiz bikin momentum sendiri. Jadi tidak menyesuaikan apa yang dilakukan oleh imam. Makanya seorang santri butuh yang namanya kecerdasan. Yang kedua, butuh yang namanya dan kecerdasan itu bisa dibuktikan dengan adaptif. Kemampuan dia beradaptasi dimanapun dia berada dan dengan siapa dia bicara. Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Al-Khalifatu Al-Ula. Bagaimana kemudian kita merasa sama dengan beliau-beliau? Di mana Imam Syafi'i misalnya. Kayak kemarin ada orang ngomong, enggak ada imam-imaman. Enggak ada panutan-panutan. Yang ada adalah Rasulullah. Kita kenal Rasulullah dari siapa? 1400 tahun yang lalu. Beliau meninggalkan kita.
Laulal ulama ma'araftul anbiya. Tanpa beliau-beliau kita tidak akan pernah kenal siapa para nabi. Tidak ada. Yang penting apa yang ada pada Bukhari, apa yang ada pada Muslim, dan kitab-kitab sunnah yang lain yang sahih. Di luar itu tidak ada. Agama ini adalah agama dalil. Loh, mohon maaf, Imam Bukhari itu masih cucu muridnya Imam Syafi'i. Iku mek muridnya alumni nih Imam Syafi'i. Wis ngono kae. Kemudian kamu menafikan Imam Bukhari dan tidak terima kasih terhadap Imam Bukhari dan merasa bahwa yang penting Rasul. Iya, kita tahu semua. Tapi yang menjaga itu semua, kemurniannya, kebenarannya, itu kan harus kita terima kasih juga. Tapi itu sulit. Dan kita juga nggak perlu maksa orang untuk kemudian meyakini apa yang kita yakini, memahami apa yang kita pahami, melakukan apa yang kita lakukan. Tenang saja, santai saja. Yang penting kita sebagai santri punya langkah dan kita meyakini langkah kita. Yang penting semuanya tidak mukhalifun lish syariah. Oke? Kira-kira ngono kuwi lah. Terus was tafsir. Apa nih? Aku ngomong nih kuwi. Aku baru beberapa waktu yang lalu itu ternyata di antara kemunduran santri itu adalah karena santri itu dianggap terlalu sering ngaji taklim muta'alim. Ngono. Jadi senggari kowe ketok gobloke umurku awakmu keseringan ngaji taklim muta'alim. Jiri wong-wong. Lah sing mulang taklim. Mbah Yai, Mbah Yai Anwar Mansur, semua masyaikh sepuh kita yang dibaca di bulan puasa adalah bayangno. Terus kita mau maksa orang untuk meyakini apa yang kamu yakini. Meyakini apa yang beliau-beliau yakini. Ya berat, nggak perlu. Wong Rasulullah saja tidak punya kemampuan untuk memberi petunjuk kepada siapapun. Beliau hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya mencontohkan bahwa pada akhirnya orang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, itu murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalik, kamu juga perlu ngotot ini harus begini. Kamu harus enggak perlu ngapain? Yang penting kita ngaji ya ngaji saja. Sudah ya kita santri ya begini nih bentuknya. Do weso-deso gak jelas panganane terong. Oh, tapi masih panganane terong gak patek jelas. Kone wis wayahe tenan. Wong ganti acara dari yang awal itu menganggap kita ndak maju-maju, sesuk bahasan awake dhewe serada atraktif dianggap kemajuan. Kamu kok punya ini, kamu kok punya ini, kamu kok begini, kamu kok begini. Ganti acara wisan. Paham ora? Makanya tenang saja, ikuti prosesnya, nikmati situasinya. Oh, santai saja, tenang saja. Santri wis pancen ngono kuwi. Jek nyantri disewala-salahno goblok kowe kok manut kambek wong, kok tunduk kambek wong, kok ndingkluk kambek wong, kok ngesot kambek wong. Kamu syirik. Terakhir ngono. Iki nyapo kowe iki? Sak-srek aku tuh graji apa. Antai. Kenapa? Nah iya. Aku kadang-kadang ya lucu ngomongnya itu gue. Ini gak masalah. Gak masalah. Tenaga. Menarik. Sementing ya semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan istiqamah kepada kita semua. Apa tak aku tahu kelingan Gus Yusuf yang tahu apa ya? Jas hijau. Jas hijau. Lek jas merah itu kan jangan sekali-kali lupa sejarah. Apa tak lali aku? Jas hijau itu pokoknya jangan sekali-kali lupa jasa ulama. Apa ngono apa piye lali aku. Ya walhasil ini adalah satu pembelajaran bagi kita semua. Untuk terus berterima kasih kepada para pendahulu kita. Ya kepada para pahlawan-pahlawan kita misalnya ketika ya karena kita di Indonesia tuh, kita ini bisa ngaji seperti ini, kita ini bisa kemudian hidup setenang ini, dengan situasi senyaman ini, ala kulli hal,
harus ingat bahwa dalam setiap momentumnya kita harus ingat bahwa ini adalah hasil jerih payah yang luar biasa yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Untuk kita, para cucu-cucunya, untuk kita, para generasi berikutnya. Mbak ya awake dhewe mbiyen wis kok ngopi bom musuhe. Saiki ngopi kambek dolanan mercon. Mbak. Saiki wong panik bingung engko bengi nggugah sahur gawe apa akhirnya gawe ide sonhor. Biyen gak perlu son-sonan, bome teko. Luwih efektif. Tangi mesti. Lah bom minimal senggugah malaikat. Marabuka. Wa man nabiyuka. Luar biasa betul bagaimana beliau-beliau itu dulu berjuang untuk kita semua. Maka kita berkewajiban penuh selain berterima kasih, tapi tidak hanya itu, kita juga berkewajiban penuh untuk meneruskan pembangunan atau apapun yang dicita-citakan oleh beliau-beliau sebagai para pendahulu. Itu dari jasa-jasa para pahlawan. Belum pahlawan hakiki kita sebagaimana para ulama itu yang mengantarkan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makasih.